Radio Unesa. Halo rekan Unesa, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat, baik dan luar biasa bersemangat menjalani aktivitas dan masih di masa pandemi COVID-19. Tapi kabar gembira karena Surabaya ini termasuk kota yang sekarang zonanya orange, artinya kesadaran tinggi masyarakat Surabaya dan sekitarnya terhadap bagaimana terus melakukan protokoler kesehatan terus dijaga. Dan menjaga kesehatan itu penting agar kita bisa beraktivitas. Hari ini di studio Radio Unesa di lantai 2 sudah hadir satu narasumber kita dari bidang penjaminan mutu LP3M Unesa, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. Beliau adalah Ibu Dr. Wiwisri Utami MP, Ketua Bidang Penjaminan Mutu LP3M Unesa. Langsung saja kita sapa beliau. Halo Ibu, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senyumnya merekah gitu ya, luar biasa. Ibu, kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aktivitas di pandemi ini bagaimana Ibu? Insya Allah nggak terganggu sama sekali karena setiap hari ini WFO terus. Gitu. Jadi penjaminan mutu pekerjaannya tetap harus bermutu. Apa sih Bu yang dikerjakan di penjaminan mutu ini? Oh banyak. Jadi penjaminan mutu di Unesa itu punya tugas besar menurut saya karena membantu Pak Rektor itu menjaminkan mutu semua kegiatan Tridharma itu menjadi bermutu. Kalau kita bicara mutu, maka mutu itu harus sesuai dengan standar. Mutu harus sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Mutu harus sesuai dengan tuntutan pasar. Sehingga kalau kita bicara penjaminan mutu, maka dinamika itu sangat tinggi sekali. Itu adalah penjaminan mutu. Jadi kalau apa yang dilakukan sangat banyak sekali. Karena irama misalnya ya perkuliahan dari yang luring, konvensional, kemudian karena ada pandemi harus kuliah itu menjadi daring, maka kami bertugas untuk melakukan monitoring evaluasi. Apakah perkuliahan daring ini sudah sesuai dengan standar? Apakah pelaksanaan kuliah daring ini sesuai dengan peruntukannya? Artinya kan mahasiswa Unesa itu berada di seluruh penjuru tanah air. Dia ada di kota yang akses internetnya tuh cepat. Betul. Ada di desa yang kalau mau mencari sinyal saja dia harus ke satu tempat. Kadang harus naik pohon. Nah, itu dia. Kami memastikan bahwa semua mahasiswa Unesa harus mendapatkan layanan perkuliahan daring yang sesuai dengan standar. Jadi pekerjaan kami ketika di awal pandemi kuliah itu harus berubah menjadi perkuliahan daring, maka kami langsung action gimana menjaminkan mutu agar perkuliahan daring ini sesuai dengan standar. Itu adalah tugas kami yang pertama ketika pandemi. Kami tidak boleh berdekatan, betul, kami physical tidak distancing, boleh social distancing. Betul. Maka itu yang kemudian kami harus langsung berpikir, karena selama ini kami tidak membayangkan bahwa pandemi ini akan merubah banyak hal, termasuk kegiatan kemahasiswaan, kegiatan dosen, kegiatan para pimpinan, itu tidak pernah kami bayangkan. Sehingga ketika kami bertugas di penjaminan mutu ya, kami harus kemudian langsung cepat berpikir bagaimana menjaminkan mutu ketika perkuliahan di era pandemi ini harus dilaksanakan terus, kegiatan dosen untuk penelitian, pengabdian masyarakat ini harus bergerak terus gitu. Ini adalah tugas penjaminan mutu di awal pandemi sampai sekarang yang belum pernah surut gitu. Jadi menyambung dari apa yang Bu Wiwi sampaikan, itu sebetulnya apa saja persiapan? Apakah mau cek satu persatu di kota di mana di situ ada mahasiswa Unesa melalui survei atau apa begitu? Oh tidak, jadi Unesa pasti banyak dilirik orang. Betul. Ada anak Kalimantan, ada Papua yang kemudian berkuliah di sini. Kami tidak bertugas untuk mendata mereka berasal dari mana saja karena itu berada di ranahnya WR3. Tapi kami memastikan bahwa semua mahasiswa yang
berada di kota sampai di pelosok itu akan mendapatkan layanan pembelajaran yang sama dari dosennya. Nah, itu caranya untuk Nah, tahunya? Tahunya kami melakukan monitoring evaluasi. Jadi pada saat pembelajaran daring ini berlangsung, kami tim namanya di pusat audit, kemudian di pusat PPSMA itu merancang instrumen. Bagaimana untuk merekam bahwa pembelajaran ini sudah dilakukan sesuai dengan standar. Maka kami melakukan monitoring evaluasi itu. Apa yang dilakukan setelah kami membuat instrumen? Karena memang sebelumnya kan nggak pernah terjadi, nggak pernah terpikirkan. Jadi akhirnya beradaptasi, bergeser sesuai dengan kebutuhan. Ya. Dan ini ada menjadi ranah layanan untuk ibu dan rekan-rekan dan tim di bidang penjaminan mutu. Ya, karena penjaminan mutu tadi harus memastikan bahwa layanan pendidikan itu harus sesuai standar. Standarnya ya mau perkuliahan itu ya semua mahasiswa dimanapun harus mendapat layanan yang sama. Betul, haknya gitu ya, tanpa mengurangi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kuliahnya. Nah, caranya gimana? Kami tidak semua dosen, memang kami monef, tapi kami mendapatkan informasi dari prodi. Prodi kami minta kira-kira berapa orang dari dosen di prodi itu yang akan kami monitoring. Kemudian prodi yang banyak, maka kami meminta juga banyak biar mewakili. Kalau sedikit mungkin biar cukup seimbang 2. Ya, Bu. Betul. Nah, kami setelah mendapatkan data, kemudian kami dibantu namanya unit penjaminan mutu. Nah, unit penjaminan mutu itu ada di prodi. Nah, maka kami mendapatkan data. Misalnya, Bu Wiwi akan di Monef untuk mata kuliah misalnya geografi pertanian. Itu pelaksanaannya misalnya hari Kamis jam 3 dan 4. Maka pemonef yang sudah kami tentukan dari pusat penjaminan mutu, maka dia mendapatkan akses. Kalau dia pakai Google Meet, ya masuk masuk ke ini, masuk ke perkuliahan itu. Jadi kami misalnya pakai Zoom, kami juga dikasih linknya. Kami ada dosen yang hanya menggunakan WhatsApp grup, kami juga diberi, kami dimasukkan ke kegiatan itu. Jadi dengan begitu kami memantau apa aktivitas dari dosen dan mahasiswa ketika perkuliahan. Itu kalau di WhatsApp grup kami akan tahu, merekam. Betul. Oh ini pada minggu ini dosen memberikan materi karena perkuliahan waktu itu tidak disetting secara baik karena kondisinya serba mendadak, ya kan? Maka dosen itu kapan sinkronus, kapan asinkronus, pembelajaran tidak tertata seperti sekarang. Dulu ya sesuai kemampuan dosen, sesuai dengan jadwal dosen, maka kami tetap masuk ke sana. Jadi kami merekam, tahu bahwa oh ya dosen masuk tepat waktu, dosen memberikan perkuliahan sesuai dengan RPS-nya. Ketika mau penilaian, oh dosen memberikan instrumen penilaian sesuai dengan CPL-nya. Nah itu kami rekam semua. Baik jadi yang mengawal group, gitu betul. ya. Betul. Jadi kami memang bertugas memastikan bahwa itu sesuai dengan standar. Jadi seperti menjadi komitmen dari bidang penjaminan mutu. Betul. Dari mulai perkuliahan dimulai, kemudian termasuk jaringan sinyal ini juga menjadi sebuah topik bahasan juga gitu, Bu. Ya. Jadi kalau kami kemarin hasil Monef itu dosen sebagian besar itu masih menggunakan WhatsApp group untuk kegiatan itu. Walaupun ada yang juga di-mix. Pada suatu saat pakai WA group, nanti saat yang lain pakai Google Meet, pakai Vinesa dan seterusnya. Tapi Vinesa itu kalau dilihat tuh rankingnya paling sedikit dipakai oleh dosen-dosen. Karena dosen kalau Vinesa kan prosedurnya jelas, mekanisme harus diikuti tertentu. Tapi ketika di WhatsApp group, kemudian di Google Meet kan itu ya seleranya dosen, walaupun masih tetap ikut pada rambu-rambu itu gitu. Nah, pada saat Monef itu kemudian diketahui bahwa yang paling jadi kendala buat mahasiswa adalah sinyal. Oke, apalagi untuk mahasiswa yang di luar pulau, di luar kota, dan dia posisinya di gunung gitu. Betul, ya.
Sip, betul sekali. Jadi Oke. 60% mereka menyatakan bahwa kendala untuk perkuliahan daring pada saat itu adalah sinyal. Lalu apakah sudah disediakan solusi lagi untuk masalah yang satu ini, Bu? Jadi ketika kami sudah melakukan MONEF, kami kemudian menganalisis hasil MONEF itu dari semua yang sudah dilakukan. Kemudian kami membuat namanya rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu berupa laporan yang akan kami storkan, kami laporkan kepada pimpinan, kepada Pak Rektor. Maka di awal pandemi itu tidak pernah terpikir memberikan bantuan pulsa. Kemudian pada saat setelah MONEF, kami ada 3 kemarin, ada 3 rencana tindak lanjut dari hasil MONEF itu. Yang pertama adalah keterbatasan mahasiswa untuk bicara kuota ini, bicara kuota. Kemudian yang kedua, tidak semua dosen itu ngeh dengan platform yang dipilih, maka WhatsApp group. Padahal kita tahu WhatsApp group kan berarti hanya harus menggunakan idealnya apakah disarankan menggunakan platform apa, Ibu? Kalau idealnya tidak bisa hanya satu platform selama 16 kali pertemuan. Mahasiswa menggunakan WhatsApp group bisa, karena itu untuk mengatasi yang tadi kendala kuota akhirnya yang dimiliki oleh mahasiswa. menjadi solusi sementara ya? Iya, menjadi solusi sementara. Kemudian rencana tindak lanjut yang kedua ini kemampuan dosen untuk kuliah daring itu juga terbatas. Sehingga yang ketiga ini kemudian kami tetap melakukan monitoring 2 kali dalam 1 semester. Jadi pada semester ini minggu depan itu akan ada monitoring. Jadi monitoring itu akan dilakukan di pertemuan ke-7 dan akan dilakukan pertemuan ke-10. Itu adalah rencana tindak lanjut, jadi 3 itu. Nah, solusinya sudah ada. Pemerintah dalam hal ini lewat UNESA memberikan bantuan pulsa tidak hanya kepada mahasiswa tapi juga kepada dosen. Kemudian semua dosen di UNESA tanpa kecuali mengikuti pelatihan pembelajaran daring untuk mengisi di Finesa, untuk membuat pembelajaran lewat Google Meet, Google Classroom yang lebih menarik lagi. Betul. Terus kemudian yang ketiga kami disetujui untuk melakukan MONEF itu tidak hanya sekali, tapi 2 kali untuk menjamin mutu bahwa perkuliahan daring di era pandemi COVID-19 ini berjalan dengan baik, sesuai dengan standar yang berlaku di SNDikti. Dari pertama dimulainya tahun awal semester ini, Bu, sejak ada pandemi 2020 ini, apakah sudah selain kekuatan sinyal, kemudian kuota, apakah sudah terjaring juga kendala lain yang dimiliki mahasiswa ataupun dosen di luar dari itu? Mungkin itu akan kami temukan ketika MONEF yang akan datang. Jadi pada saat Jadi MONEF ini yang pertama yang diketahui yang pertama itu yang kemudian punya 3 solusi tadi. Memberikan bantuan kuota, kemudian memberikan kesempatan semua dosen tanpa kecuali untuk mengikuti pelatihan pembelajaran daring yang bermutu. Betul. Kemudian kami disetujui untuk melakukan MONEF 2 kali selama 1 semester. Jadi ini merupakan 2 sisi di mana tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen harus diberikan BIMTEK gitu ya, pelatihan bagaimana menggunakan metode pemberian kuliah daring yang lebih menarik. Nah, bicara menarik dan kreatif, apakah ini juga dibahas di bidang penjaminan mutu? Jangan dijawab dulu, Ibu. Setelah yang satu ini. Bukan Enesa, memang kalau kita mencari sisi di mana bidang penjaminan mutu ini punya satu langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang digunakan untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah yang ada, dan ini menjadi satu poin tersendiri di bidang penjaminan mutu. Setelah yang satu ini dijawab di segmen yang kedua.
Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Rekan Unesa, saya masih di lantai 2 studio Radio Unesa yang letaknya di Gedung Rektorat, Kampus Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan. Dan masih bersama saya Dr. Wiwi Sri Utami MP. Beliau adalah Ketua Bidang Penjaminan Mutu LP3M Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih buat Anda yang sudah menantikan segmen kedua ini, jawaban dari Bu Wiwi terkait dengan prediksi-prediksi. Kita kan harus bermain prediksi ketika membaca situasi. Monitoring evaluasi sudah dilaksanakan di semester yang pertama. Kemudian apakah juga diprediksi yang kendala-kendala lain atau kesulitan selama kuliah daring terkait dengan ranah penjaminan mutu? Baik, jadi kami berproses ketika Monef yang pertama ada informasi-informasi yang belum terjaring gitu. Sehingga di Monef kedua ini nanti harapannya kami coba bisa menjaring, terutama tidak hanya pada mahasiswa yang selalu ditanyakan apa keluhannya ketika perkuliahan daring gitu. Tapi sekarang dosen juga harus ditanya biar fair gitu kan. Betul sekali. Tidak Biar dia nggak jomplang gitu ya. Ya, tidak hanya mahasiswa tapi juga dosennya. Nah, kendala yang dialami oleh mahasiswa sudah ketemu. Bahwa ada sinyal yang bermasalah, kuotanya terbatas untuk mengikuti itu. Tapi dosennya gimana? Nanti akan terjaring di Monef yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Karena kami terus memperbaiki instrumen untuk mengumpulkan berbagai informasi itu. Nah, keluhan yang selama ini belum terjaring adalah seperti saya sih kan juga dosen. Ketika perkuliahan ini atau aktivitas semua itu menggunakan daring, maka waktu itu jadi tidak terkontrol kembali. Artinya begini, kalau seperti sebelum pandemi, kan jadwalnya itu mulai jam 7 sampai terserah nanti berapa SKS yang kemudian yang diambil oleh dosen gitu. Tapi kalau sekarang tidak hanya bisa seperti itu. Kenapa? Karena mahasiswa itu tidak bisa dong selama 1 hari full itu menerima perkuliahan daring. Itu yang harus diantisipasi. Sehingga ada skenario, kalau mahasiswa di angkatan 2019 sudah kuliah daring hari ini, maka besok minggu depan dia akan kuliah luring. Dan kuliah daring dan kemudian tidak tatap muka, asinkronus. Kalau sekarang sinkronus, maka minggu depan dia dan seterusnya. Nah, dosen itu juga punya kegiatan yang lain. Ternyata mahasiswa itu sudah diberi jadwal, hari ini sinkronus, minggu depan asinkronus, tidak bisa seperti itu. Karena ada mahasiswa-mahasiswa yang selalu tanya di tengah-tengah, Ibu, Bapak, kami masih punya masalah. Berkenankah minggu depan kami sinkronus lagi? Nah itu kan juga perlu waktu, karena sudah ditata sedemikian rupa, di tengah perjalanan masih ada berubah lagi gitu. Karena mahasiswa merasa perlu, ini harus dijelaskan, ini harus terutama pada kegiatan-kegiatan perkuliahan yang itu praktik. Maka tidak bisa dosen itu melepas begitu saja. Artinya ya
dosen harus melayani itulah. Nah, di satu sisi dia memberikan layanan yang bagus, yang prima, tapi di satu sisi dosen kan juga manusia yang kemudian punya kesibukan, dia punya sesuatu yang harus dikerjakan selain mengajar. Nah, ini adalah dilema. Nah, keluhan dosen inilah yang nanti akan kami jaring. Apakah keluhan-keluhan yang selama ini itu cukup signifikan untuk pembelajaran daring gitu. Kalau yang kemarin belum, kami fokus ke mahasiswa. Anggapnya dosen kan sudah mampu beli pulsa, di rumahnya ada wifi gitu. Tapi ternyata bukan hanya itu yang dikeluhkan dosen sekarang. Gitu Mbak. Dan ini akan terjawab dengan rencana strategi tindak lanjut gitu ya. Betul. Ya. Dan apakah di bidang penjaminan mutu ini juga ada ranah untuk mengetahui bentuk perkuliahan kreatif dari dosennya? Karena kan kalau penjaminan mutu berarti perangkatnya adalah bagaimana perkuliahan ini berjalan, kemudian tugas yang diberikan nantinya di model seperti apa, kemudian pada saat model perkuliahannya itu apakah kalau misalnya vokasi atau itu kan harus praktek ya Bu? Ya. Lalu untuk yang berkaitan dengan kuliah tidak hanya secara dalam apa namanya dalam gedung kan ada yang praktek gitu Bu. Itu bagaimana? Apakah di penjaminan mutu juga di apa ya namanya? Juga menjadi ranah untuk dibantu atau dikawal begitu? Oke. Kalau tugas penjaminan mutu itu sesuai ARAS SPMI ya, Sistem Penjaminan Mutu Internal itu ada di level universitas. Kami namanya bidang penjaminan mutu yang di LP3M. Itu tugasnya biasanya terkaitan dengan kebijakan, pembuatan standar. Maka kami mengembangkan standar di level universitas, mengembangkan standar proses pembelajaran yang sesuai dengan SNDikti. Ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu mensyaratkan bahwa perkuliahan itu untuk perguruan tinggi harus ada di level 6 KKNI, sarjana karena. Yang kedua, maka perkuliahan itu semuanya harus berpusat pada mahasiswa. Berarti kalau berpusat pada mahasiswa, ada tuntutan di sini. Dosen harus berkreasi dan inovasi dalam perkuliahannya. Nah, siapa yang memastikan itu? Yang memastikan itu adalah gugus penjaminan mutu dan unit penjaminan mutu. Gugus penjaminan mutu itu ada di level fakultas dan unit penjaminan mutu itu ada di level prodi. Dan ini masih bersinergi dengan dari bidang penjaminan mutu. Ya, kami kerjasama semuanya. Jadi kami yang menetapkan standar, semua kebijakan penjaminan mutu ada di level universitas, implementasinya ada di fakultas dan ada di prodi. Sehingga kami selalu bekerja sama dengan yang ada di fakultas, GPM namanya, Gugus Penjaminan Mutu, dan UPM, Unit Penjaminan Mutu, untuk mengimplementasikan dan mengawal bahwa standar bahwa dosen itu harus melakukan perkuliahan yang kreatif dan inovatif itu akan tercapai. Biar nggak bosan ya Bu ya. Sudah nggak pernah ke kampus, nggak bisa menghirup udara segar gitu ya. Mau ke tempat prakteknya kalau ke lab juga agak kesusahan gitu ya. Termasuk kami menciptakan tata tertib gini. Setiap kali daring, apapun model yang digunakan, maka tidak boleh dia keep videonya. Mahasiswa itu. Maka mahasiswa itu harus tampil. Jangan cuma foto doang gitu ya. Itu kan bisa jadi dianya kemana, kemudian yang muncul gambarnya gitu kan. Aktivitas apa gitu kan. Akhirnya tidak tercapai juga. Jadi tata tertib itu sudah mulai kami berlakukan semester ini. Kalau yang kemarin kan karena semua serba mendadak pandemi itu, jadi kami belum berpikir sampai ke sana. Secara bertahap ya Ibu ya. Belajar dari pengalaman semester lalu ketika tiba-tiba harus daring, maka tata tertib itu harus kami susun. Nah, itu kami yang menyusun, kemudian yang mengawal pelaksanaan itu di tingkat fakultas dan tingkat prodi. Nah, apakah dosen itu sudah dipastikan bahwa perkuliahan itu harus kreatif? Ya, karena UPM itu akan memvalidasi rencana perkuliahannya dosen. Jadi ketika itu dianggap masih konvensional, masih berpusat pada dosen, maka boleh UPM itu
menyatakan ini tidak valid karena masih itu. betul. Jadi ini dikawal terus. Diberikan wewenang ya, artinya untuk Iya. memberikan informasi bahwa apa yang dilakukan ini dari reaksi mahasiswa kok sepertinya harus Iya. ada sedikit perubahan ke arah Iya, kreativitas betul, gitu ya. Iya. Dan ini Jadi sudah diinformasikan Ibu ya? sudah. Jadi di awal ketika kami menyusun program kerja, maka kami terlibat semuanya mulai dari pusat, fakultas, kemudian di prodi itu semua sudah. Itu kan dosennya ya Bu ya, Ya. performa dosen. Lalu bagaimana untuk mahasiswanya? Karena kan kita juga namanya masih muda ya Bu ya mahasiswa. Apakah juga ada aturan ketika daring pakaiannya harus sopan? Jadi jangan pakai kaos, jangan t-shirt gitu ya, jangan pakai piyama gitu kan? Ya. Ada, saya bilang tata tertib tadi. Jadi Betul. yang pertama ketika perkuliahan itu daring, maka tidak boleh hanya kemudian foto atau bahkan salah satunya ya, atau hanya videonya di keep tadi. Tapi dia harus menunjukkan. Nah, yang kedua harus memakai baju sopan. Sopan. Ya. Ketika tampil di sini loh. Bawahnya mungkin pakai sarung kita kan? tutup mata aja lah ya. Iya. Cuman tapi, performa itu penting ya. Iya. Jadi itu ada pada tata tertib yang sudah kami berikan. Dan apakah harus didokumentasikan Ibu setiap kali ada kuliah daring? Misalnya harus di-capture gitu sebagai bukti bahwa ini absensinya gitu. Ada absensi kan Bu? Iya, ada presensi. Presensi itu dilakukan lewat siakadu kan. Jadi itu secara online dosen sudah paham. Berarti begitu dosen itu menyelesaikan perkuliahannya, dosen itu dipastikan harus mengisi jurnal, dipastikan harus mengisi presensi itu. Kalau di awal-awal kan pokoknya semua dianggap masuk, tapi sekarang tidak. Karena ada aturan bahwa tetap saja 75% minimal harus tercapai. Kalau kamu tidak, maka tidak akan bisa mengikuti ujian akhir semester. Terkait validasi Ibu, kalau dari pengumpulan tugasnya sendiri, apakah juga diatur dalam bentuk file, video, foto atau seperti apa? Lalu bagaimana untuk rekan-rekan yang harus praktek? Oke. Kalau yang tugas standar karena daring itu semua harus soft file, maka biasanya dosen punya strategi, misalnya lewat Google Classroom, kemudian lewat WA group, kemudian lewat emailnya dosen. Tetap dia harus gitu. Seperti saya ketika ingin mengidentifikasi tempat tinggal mahasiswa, maka salah satu yang kemudian harus dilakukan oleh mereka adalah membuat video tentang tempat tinggalnya. Kemudian yang dikirimkan adalah link. Dia harus membuat itu, kemudian diunggah ke YouTube. Maka yang dikirimkan ke saya hanya link. Maka saya akan mengecek keberadaan video dan tempat tinggalnya lewat YouTube. Jadi ini semua sudah dipersiapkan oleh timnya Bu Wiwi ya? Tapi untuk yang praktik ini memang ada sedikit kendala. Karena memang tidak semua dari mereka di rumah itu punya peralatan yang kemudian. Nah, ini terekam kesulitan praktikum itu di Fakultas Teknik. Terutama kami merekam betul itu di prodi Teknik Elektro. Mereka mengatakan kami tetap perkuliahan itu harus praktik. Nah, mahasiswa itu kendalanya tidak punya sarpras untuk melakukan kegiatan praktik. Ini yang kemudian membuat kami terutama di bidang 1 itu terus menggodok bagaimana pelaksanaan kegiatan perkuliahan yang praktikum. Sampai saat ini belum. Tapi kalau untuk gizi sama untuk tata boga itu tidak masalah karena semua yang dilakukan oleh mahasiswa itu harus divideokan. Hasil misalnya praktek untuk sajian apa itu harus divideokan, kemudian itulah yang kemudian dikirimkan. Hanya kemudian dosen tidak bisa melakukan tes ya betul. Tes kepada biasanya kan harus incip-incip ini asinnya pas, manisnya pas apa itu, gimana gitu. Sudah kami temukan ketika di Monef yang pertama. Ya, sehingga nanti itu sudah kami sampaikan kepada Pak WR 1
sama Pak Ketua LP3M UNESA untuk mencari solusi bagi mata kuliah yang praktik. Itu akan di semester ini atau kalau nanti masih diperpanjang pandeminya itu mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak, betul. Itu akan seperti apa. Tapi sampai sekarang kami masih belum punya panduan perkuliahan praktikum yang itu bisa mewadahi semua kegiatan praktikum di UNESA. Lalu apakah pernah terbersit atau tidak boleh untuk melakukan pertemuan secara tatap muka tetapi tetap menjaga protokol kesehatan? Apakah itu sempat terbahas atau sudah menjadi arahan Menkes jangan dulu deh gitu? Kebetulan ketika itu kami sampaikan, ketika menyampaikan hasil itu Pak Rektor lebih kepada bagaimana menyelamatkan mahasiswa. Memberikan layanan tapi mahasiswa juga tetap harus sehat. Bagaimanapun mahasiswa itu berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Ketika datang, maka latar belakang yang dari daerahnya itu sangat beragam. Betul sekali. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan. Variabel-variabel pembawanya ini yang harus. Tidak hanya ketika ketemu mereka pakai face shield, sarung tangan. Kalau perlu pakai APD juga gitu ya. Cuman kan hanya saja faktor imunnya, kemudian kondisi saat datang itu bagaimana. Jadi ini menjadi perhatian juga gitu ya. Baik, dan kita masih ngobrol banyak terkait dengan bagaimana bidang penjaminan mutu mempersiapkan kurikulum Merdeka Belajar setelah yang satu ini. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Terima kasih rekan UNESA, kita masuk di segmen ketiga dari Bincang UNESA Profil Lembaga dan masih bersama saya Ibu Dr. Wiwi Sri Utami MP, Ketua Bidang Penjaminan Mutu LP3M UNESA. Saat akan break di sesi yang ketiga, saya sempat bertanya apakah kurikulum Merdeka Belajar ini termasuk dalam ranah yang dikawal bidang penjaminan mutu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau penyusunan kurikulum sendiri, maka ada pusat tersendiri di LP3M, masuk di bidang pembelajaran, kemudian pusat kurikulum ada sendiri. Tapi kami punya tugas mengawal bahwa kurikulum yang ada di setiap prodi itu sudah memenuhi standar. Terutama yang sekarang kurikulum baru, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu yang, jadi kami tidak mengawal proses penyusunan kurikulum. Karena sudah ada unit yang lain, bidang yang lain. Tetapi kami memastikan, menjaminkan mutu bahwa prodi-prodi itu sudah menyusun kurikulum sesuai dengan standar yang ada. Lewat audit kurikulum dan pembelajaran yang setiap tahun kami lakukan. Oke, untuk bidang penjaminan mutu sendiri ada berapa bidang Ibu? Oke, di bidang penjaminan mutu ada 4 pusat. Yang pertama adalah PPSMA,
Pusat Pengembangan Sistem Mutu Akademik. Jadi tugasnya pusat ini adalah mengkaji perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan tinggi, terkait penjaminan mutu, yang mengkaji ini. Selain itu PPSMA itu punya tugas mengembangkan instrumen penjaminan mutu. Mulai dari tadi SOP, kemudian panduan, kemudian instrumen untuk monef dan audit, maka dikembangkan di pusat ini. Pusat ini dipimpin oleh Ibu Dr. Widowati. Kemudian yang kedua adalah Pusat Audit Mutu Internal atau AMI, Pusat AMI. Nah, pusat ini adalah pusat yang punya tugas besar karena harus selalu melakukan audit mutu. Bahwa standar-standar ini sudah dilaksanakan belum oleh Prodi. Standar-standar ini sudah dilaksanakan secara betul atau belum oleh Prodi, ini menjadi pusat ini. Maka di bulan depan kami punya tugas besar, yang satu adalah audit SIM PPM, 9 kriteria. Jadi semuanya untuk menjaminkan prodi itu bermutu lewat Ada instrumen poin-poin? itu. Ada 9 kriteria. Bagaimana prodi itu menjalankan visi misi, bagaimana prodi itu menjalankan tata pamong, bagaimana prodi itu mengelola kemahasiswaan, bagaimana prodi itu mengelola sumber daya manusia, sampai bagaimana prodi itu mencapai capaian kinerja yang sesuai yang sudah ditandatangani ke rektor. Terus yang kedua kami punya audit capaian kinerja pimpinan. Kami akan mengaudit seluruh pimpinan yang ada di UNESA. Kalau tahun kemarin tuh mulai Pak Rektor sampai Kaleb di Prodi itu kami audit. Kenapa? Karena Kaprodi itu punya perjanjian kinerja dengan dekan. Dekan punya perjanjian kinerja dengan rektor. Nah, apakah ini sudah tercapai atau belum? Kalau sudah, bagus. Kalau belum, apa kendalanya? Nah, sebelum itu berlanjut, maka kami akan mengaudit itu semua. Alhamdulillah, semua pimpinan di UNESA welcome ketika audit. Kooperatif gitu ya? Kooperatif. Jadi bukan aduh, audit itu apa sih? Nanti semua borok kita ketahuan, tidak. Karena sekarang sudah budaya mutunya UNESA itu sudah jauh lebih bagus. Nah, sehingga ini kayaknya kebutuhan gitu. Audit ini kebutuhan. Bukan sebuah ketakutan, malah menjadi sebuah kebutuhan gitu karena ya. ketika akreditasi, audit ini sudah harus ada dilakukan. Itu ada di pusat AMI. Yang ketiga, pusat akreditasi. Nah, pusat akreditasi ini mengawal bagaimana pelaksanaan akreditasi prodi dan perguruan tinggi di UNESA. Maka tahun ini dan tahun 2021 pusat akreditasi ini punya pekerjaan besar. Karena mengawal 32 prodi yang akan reakreditasi dengan instrumen baru. Kemudian kita harus menyiapkan APT, akreditasi UNESA yang habis di tahun 2022. Ini bukan pekerjaan yang gampang karena instrumennya itu baru. Sehingga semua harus berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan. Kami punya tekad UNESA unggul tahun 2022. Amin. Karena itu tekad kami. Betul. Jadi pun mau mengarah ke unggul harus banyak yang dipersiapkan. Betul. Dan ini tidak hanya menjadi tugas bidang penjaminan mutu, tetapi ke bawah semuanya. Semuanya. Civitas Akademika. Civitas Akademika. Kami menyiapkan ini. Yang keempat adalah pusat data dan sistem informasi. Nah, salah satu universitas itu dikatakan unggul ketika semua sistem informasinya itu ramah kepada civitas semuanya, dosen, tendik, mahasiswa gitu. Terus kemudian terintegrasi. UNESA sudah punya, tapi ada satu yang belum. Ketika apa itu, Bu? Misalnya Pak Rektor, saya ingin mengetahui kira-kira dosen di UNESA ini ada berapa dengan kepangkatan, dengan pendidikan apa. Kita kan harus tanya-tanya dulu. Betul. Nah, seharusnya nanti ada satu sistem informasi yang itu dikendalikan oleh para pimpinan, jadi tinggal terutama klik rektor. langsung muncul begitu? Iya. Oke. Itu
yang akan kami bangun di 2021. Nah, di 2020 ini kami punya sistem informasi penjaminan mutu yang itu dipakai oleh prodi untuk memastikan bahwa prodinya itu unggul. Nah, ini mulai tahun ini, baru tahun pertama. Nah, nanti di season support system, nama sistem informasinya itu yang dipakai oleh Pak Rektor untuk mengendalikan semuanya, termasuk keuangan UNESA ini gimana sih neracanya. Maka Pak Rektor bisa klik-klik pada menu-menu yang sudah kami sampaikan. Semua dengan menggunakan teknologi. Ya, teknologi sistem informasi itu kami kontennya, maka PPTI yang kemudian support dari sistem informasi. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri, tetap kami menjalin kerjasama dengan semua bidang di UNESA untuk menjalankan mutu ini. Betul sekali. Jadi lalu, itu adalah empat pusat yang ada di UNESA, ya penjaminan mutu UNESA, dan semua punya pekerjaan yang beda-beda. Gitu. Apakah ini juga sudah termasuk merupakan kegiatan kecil atau aktivitas kecil dari BPM atau masih ada kegiatan lain yang belum diketahui? Betul. Jadi di tahun 2022 memang yang paling menonjol adalah semua kegiatan yang berbau audit daring. Yang saya katakan tadi, ada audit capaian kinerja pimpinan, itu sebenarnya susah kalau tidak bertemu langsung. Tapi karena pandemi ini bagaimana kami memformulasikan satu sistem informasi yang dipakai untuk audit capaian kinerja pimpinan. Bagaimana kita tahu pimpinan luar biasa sibuknya, tapi dengan sistem informasi ini kami akan bisa kapanpun ketika beliau ini bersedia untuk diaudit, kami kemudian audit dengan sistem informasi ini. Kemudian Kaprodi juga demikian. Nah, ini adalah sistem informasi yang dipakai untuk audit. Kemudian kami sekarang ini mempersiapkan akreditasi internasional. 8 prodi ikut ASIIN, itu ada 5 di MIPA, 3 di FT. Kemudian ada 12 yang mengikuti akreditasi internasional AKAS. 4 dari FE, 4 dari FBS, 4 dari VIO. Ini adalah tugas yang juga luar biasa. Amanah ini mulai kami rancang di 2020. Persiapannya. Karena ini menjadi tuntutan kementerian. Bahwa kalau UNESA mau masuk klaster yang tinggi sebagai perguruan tinggi negeri, maka beberapa minimal 5% dari prodi di UNESA ini harus sudah terakreditasi internasional. Maka kami punya tugas berat untuk mengawal prodi yang 8 ikut ASIIN, alhamdulillah dapat hibah dari Belmawa. Kemudian 12 ikut AKAS. Ini untuk di 2020 ini tanggal 23 besok kami submit untuk SAR-nya ASIIN. Kemudian insya Allah Desember itu ada visitasi online dari ASIIN ke Indonesia. Oke, itu artinya memang sesuai dengan jargon UNESA 1 langkah di depan. Betul. Jadi persiapannya juga tidak hanya 1 langkah di depan, tapi 1000 langkah di depan gitu ya. Dengan banyaknya unit layanan, kemudian bidang pusat-pusat terkait di dalamnya. Kemudian apa capaian dari BPM Ibu? Oke, yang selama ini yang paling kelihatan bermutu itu mesti dari akreditasi. Nah, di tahun 2016 prodi yang terakreditasi A, jadi ketika itu sudah semua pada merasa akreditasi ini perlu karena hampir semua lembaga pemerintah itu selalu menanyakan akreditasi prodinya apa. Kadang kemampuannya besar, tapi kalau prodinya masih C, jangankan dia bisa ikut tes, daftar aja kan nggak bisa. Nah, mutu itu orang awam melihatnya dari akreditasi ini. Maka di 2016, prodi di UNESA yang akreditasinya itu hanya 36. 32 prodi. Di 2020 ini meningkat menjadi 56 prodi itu yang terakreditasi A. Nah, ini adalah mutu yang paling kelihatan dilihat oleh masyarakat. Jadi ini adalah menurut hemat saya ini adalah capaian terbesar yang pertama. Yang pertamanya adalah membawa UNESA akreditasinya A di 2017. Itu capaian
besar yang kedua. Dan menurut saya mungkin yang pertama karena sebelumnya kan B terus gitu. Sementara LPTK yang lain itu sudah A. Jadi ini kami berupaya untuk bagaimana UNESA ini juga A gitu. Malah di 2022 kami menyiapkan bagaimana UNESA harus unggul gitu. Betul. Ya, A maka saja tidak cukup berarti ya? Ya, A saja tidak cukup Harus karena unggul. sekarang status itu bukan A, B, C, tapi unggul, baik sekali, baik. Maka UNESA harus meraih yang tertinggi yaitu unggul. Nah, itu capaian. Kemudian capaian yang ketiga menurut hemat saya ini luar biasa adalah kami mewujudkan sistem informasi penjaminan mutu. Yang semua audit, kalau dulu itu kita harus datang berbondong-bondong ke Prodi, sekarang justru Prodi mengisi secara online, kami juga mengakses secara online, mengaudit secara online. Itu adalah capaian yang juga luar biasa di penjaminan mutu. Dan yang terakhir ini adalah pendampingan 8 prodi yang ikut akreditasi internasional ASIN, 12 ikut akreditasi AKAS, itu adalah juga capaian terbesar kami. Baik Ibu, kalau sekarang ini menjadi kesempatan kita semua mengetahui bahwa banyak hal, banyak aktivitas yang dilakukan oleh Bu Wiwi beserta tim di bidang penjaminan mutu. Harapan kedepannya seperti apa Ibu? Oke, terima kasih. Harapan yang paling besar adalah bahwa mutu itu sekarang bukan menjadi momok lagi. Artinya mutu ini menjadi kebutuhan bahwa semua prodi, semua lembaga UPT itu harus terstandar nasional dan itu harus bermutu. Nah, ketika mutu internal ini bagus, maka eksternal itu juga akan ikut bagus. Betul, Contoh, akan ikut mengikuti. Ya, penjaminan mutu internal UNESA bagus, maka SPME, sistem penjaminan mutu eksternal yang itu digawangi oleh Ban PT itu akan juga turut bagus. Nah, sekarang budaya mutu ini tidak hanya di lipstik, hanya di bibir, tapi harus tercermin dalam kegiatan sehari-hari mulai dari mahasiswa, dosen, tendik di UNESA ini bahwa budaya mutu ini harus. Ibu sebelum saya tutup lagi perbincangan, saya penasaran kira-kira ada nggak sih agenda tetap, agenda tahunan, agenda mingguan atau agenda yang akan datang dari BPM sendiri? Oke, kami setiap minggu ada agenda. Karena kami harus refleksi terus. Bagaimanapun penjaminan mutu yang saya katakan awal itu sangat dinamikanya sangat tinggi. Maka kami tidak hanya cukup 1 bulan sekali agenda kami. Tapi agenda kami itu mingguan. Dan setiap hari Selasa itu adalah agenda kami untuk selalu merumuskan dan merefleksi apa yang kemarin sudah kita tetapkan tapi belum tercapai. Kendalanya apa, kita perbaiki di minggu ke depan gitu. Tapi kami tidak bicara waktu 1 bulan, 1 tahun tidak. Kami mingguan karena ya perubahan itu sangat luar biasa. Tapi agenda yang terbesar adalah tahun ini sukses di akreditasi internasional, tahun depan sukses akreditasi internasional kembali untuk prodi yang lain. Tahun 2022 sukses APT menuju UNESA unggul. Menuju UNESA unggul, amin. Mudah-mudahan yang disampaikan Bu Wiwi dan juga apa yang sudah dilakukan, aktivitas yang dilakukan persiapannya juga cukup banyak untuk bagaimana menjamin mutu begitu ya. Mudah-mudahan kelelahannya menjadi berkah. Dan bukan saja lelah tapi juga bahagia gitu ya. Ketika semua sudah pada capaian-capaian yang diinginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan UNESA yang sudah stay tune di podcast Radio UNESA dan juga yang sudah menyimak di Radio UNESA. Beliau adalah Dr. Wiwi Sri Utami MP, asalnya Kediri. Kemudian S1 IKIP, mengambil jurusan Geografi di Surabaya ya. S2-nya di UB, program Ekonomi Pertanian, untuk S3-nya di UM, Geografi juga. Kemudian beliau masih aktif menjadi dosen, mengajar di S1 Pendidikan Geografi, FISH. Kemudian beliau pernah menjabat Sekretaris Penjaminan Mutu di 2017 dan sekarang Ketua Bidang Penjaminan Mutu. Mudah-mudahan selalu sehat ya Ibu. Salam saya untuk rekan-rekan di bidang penjaminan mutu. Selalu selangkah atau satu langkah di depan untuk selalu bagaimana mempersiapkan UNESA ini menjadi perguruan tinggi yang
tidak hanya akreditasinya A, Oke. tapi memang unggul di semuanya. Oke. gitu Kami ya. punya penyemangat sebetulnya. Apa itu Ibu, boleh Ya, disampaikan? oke, boleh. Mhm. Jadi kami menyebutkan diri kami UPM, GPM sama BPM itu bahwa kami itu adalah pejuang mutu UNESA. Asik, Kami masih pejuang mutu terus UNESA. memperjuangkan Mhm. mutu ini sampai Mhm. kapanpun. Suatu saat kami mungkin berada pada titik di mana budaya mutu UNESA ini akan bagus, maka kami hanya menjadi pengawal mutu UNESA. Tapi kami sekarang menyemangati diri sebagai pejuang mutu UNESA. Oke, luar Ya, biasa. ya. Mudah-mudahan percakapan kita ini juga menjadi topik bahasan yang memotivasi, menginspirasi semua pihak, terutama yang ada di Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya, termasuk Cak Hasan, rektor kita, yang siapa tahu di saat senggang juga melihat podcast kita. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu yang sudah berbagi informasi. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Mampir-mampir Bu ke studio kita. Mungkin juga berbagi informasi terkait dengan agenda-agenda yang belum ataupun yang akan dilakukan. Baik, rekan UNESA, kita sudah di penghujung perbincangan Bincang UNESA Profil Lembaga dari bidang penjaminan mutu, lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu, yang juga merupakan kegiatan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Saya Tia Eser, mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk kru yang bertugas, Mas Suryo Waskito, selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu matur nuwun wabarakatuh. sangat.